Ya, hari ini kita belajar sesuatu hal yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang mana jika kita salah langkah, ini akan membuat kita bisa dikucilkan ataupun bisa dijauhi oleh orang lain. Apa itu? Ya, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kejujuran. Ada di sini yang tahu apa itu yang disebut dengan jujur? Berkata yang benar. Masya Allah, tepuk tangan buat dia. Ya, ada lagi nggak yang menguatkan dari yang sudah dibilang oleh Utina dan yang tadi? Selanjutnya mungkin silakan. Kejujuran adalah baik itu perkataan atau perbuatan yang realita. Iya, benar sekali yang sudah dibilang Rashid. Tepuk tangan buat Rashid. Jadi dari yang sudah dibilang oleh Benia dan juga Ananda Rashid tadi, bahwasanya itu kejujuran yaitu mengatakan sesuatu itu dengan apa adanya, tidak ada kebohongan di dalamnya, dan itu sesuai dengan apa yang kita katakan di mulut kita, di hati kita, dan apa yang kita lakukan dalam perbuatan kita. Ananda itu semuanya. Jadi kita harus mengatakan yang namanya kejujuran walaupun sepahit apapun. Ananda semua. Intinya seperti ini Ananda semuanya. Lebih baik kehilangan sesuatu dengan kejujuran tapi membahagiakan daripada berhasil mendapatkan sesuatu dengan dusta yang akhirnya nanti akan menyakitkan. Dan untuk selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Zikri. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lia. Sekarang kita belajar apa tadi? Apa itu kejujuran? Berkata yang benar. Oke, siapa namanya? Deniza, Pak. Oke, silakan. Berkata yang sejujur-jujurnya apa adanya, baik itu perkataan dan juga perbuatannya, Pak. Kadang orang berbicara lain tapi perilakunya juga lain. Masya Allah, itu jangan betul. Nah, itu yang dikatakan oleh anak bapak tadi, itu teman-teman kita semua itu kejujuran itu kita berkata apa adanya, sejujur-jujurnya, sesuai realita dan tanpa ada kebohongan. Nah, sekarang bapak akan menunjukkan sebuah dalil tentang kejujuran itu silahkan ada ayat 70. Kira-kira siapa yang bisa membaca? Aku. Kepada siapa? Siswa, Pak. Oke, silakan baca dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Oke, silakan lagi. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali. Tolong perhatikan ayat yang Bapak terangkan ini, karena di akhir pembelajaran kita akan ada sebuah game nantinya. Nah, jadi tolong perhatikan baik nantinya, baik masyarakat maupun ayat nanti. Selanjutnya ada hadis. Siapa yang bisa baca? Yang laki-laki. Yang laki. Aku. Laki-laki. Anak Bapak laki-laki. Enggak. Adul. Adul. Hak warga katakan yang hak bersumpah. Katakanlah yang hak walaupun pahit. Jadi kita harus berkata benar walaupun itu menyakitkan, walaupun itu pahit rasanya, kita harus berkata dengan sebenar-benarnya dengan yang hak, apapun kondisinya, apapun dampaknya kita harus terima. Nah, selanjutnya untuk memahami pemahaman tentang jujur lebih dalam, kita akan berdiskusi kelompok. Akan tetapi sebelumnya kita akan speaking terlebih dahulu. Speaking kita ada 2 kali. Pertama ada tepuk semangat dan kedua kita akan lempar bola. Ya. Oke, silakan menjadi dulu. Selamat siang. Mana nama apa semua? Siang. Oke, harus apa ya? Sore kamu. Mantap, Pak. Oke, jadi kita Bapak bilang selamat sore semuanya. Sore. Oke. Nah, selamat bilang duha, oke? Coba ya. Selamat sore semuanya. Sore.
Nah, oke. Nah, setelah kita masuk ke kedua, kita akan belajar fokus anak-anak bapak semua, oke? Ya seperti hal umumnya kita akan tepuk 1, tepuk 2 sampai 100. Jika yang nggak ada tepuknya nggak usah tepuk. Oke? Oke Pak. Oke. Kalau salah tidak ada hukumannya. Oke, Pak. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. 1. Kita berapa orang? Tiga aja Pak. Oke, lagi. Cepet 2. Gurunya aja nggak fokus. Ya, fokus. 4. Kira-kira apa hukuman yang bagi untuk mereka? Nyanyi yang positif Pak. Yang kedua pendek saja lah ya. Karena waktu. Boleh Pak. Nah selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Kelompoknya akan dibagikan oleh Ibu Maria. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya saya akan membagi kepada anak-anak ini kepada 7 kelompok. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang mana itu nanti dinamakan dengan kelompok asal. Oke, kelompok yang pertama di sini ya. Ya, Bu. Langsung gerak. Adam, Siti, Langsung gerak. Ikan, lampu merah ya. Oh. Fatih, Edisma. Kelompok 2, Labib, Syifa, Nabila, Fatimah, kelompok 3, Dila Khairani, Hafiz, Fitri Eka, Fitri Hafiz, dan Nia. Kelompok 4, Farhan, Naila, semua nama ibu sudah ada di kelompoknya masing-masing. Baiklah, selanjutnya Bapak kembalikan Fernanda. Nanti silakan anak ibu mencari teman yang satu warna ya. Itu dinamakan dengan kelompok ahli. Semuanya sudah dinamakan Fernanda? Nah, ini kan dinamakan dengan kelompok asal. Jadi nanti anak ibu mencari teman yang satu warna. Baru dinamakan dengan kelompok ahli. Di sini warna
Sudah, Bu. Silakan didiskusikan sama teman kelompok ahlinya. Ibu beri waktu selama 3 menit ya. Iya, Bu. Apakah semuanya sudah selesai? Oke, karena semuanya sudah selesai, silakan kembali kepada kelompok asalnya tadi ya. Say hi, Lu, say hi. Nah, apakah sudah siap anak-anak ibu? Nah, selanjutnya kan tadi udah didiskusikan setiap kelompok. Selanjutnya itu yaitu ibu minta dari ini kelompok berapa? Dua. Ibu minta kepada Nabila untuk mempresentasinya di depan. Kepada Nabila. Kalau nggak di sini aja, di sini aja. Jadi di sini kami dari kelompok 2 tentang tujuan berupa perkataan, perbuatan, janji dan mencari rezeki. Adapun tentang jujur, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Hadis tentang jujur, innas sidqa cuma menjadi wajibal kasiba riyatun. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, kedustaan akan mendatangkan kegelisahan. Nah, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih kepada Nabila. Selanjutnya ibu tunjuk kepada kelompok kelompok enak untuk mempresentasikannya kepada Wida. Baik, saya perwakilan dari kelompok enak akan mempresentasikan diskusi kami. Tapi di sini kami mohon maaf karena kami cuma bertiga, jadi kurang efisien apanya. Baik, yang pertama adalah tentang kejujuran. Itu ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 10 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah yang sebenar-benarnya. Nah, jenis-jenis jujur yaitu yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, ada jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, jujur dalam janji, dan jujur mencari rezeki. Nah, dapat kita ketahui dampak dari kejujuran dan bohong itu adalah yang pertama, kejujuran. Ketika kita jujur, itu hati kita lebih tenang, mendapat pahala dan mendapatkan kepercayaan. Terus dampak dari bohong adalah kehilangan kepercayaan, hati merasa gelisah, dan kita mendapatkan dosa. Sekian saya kembalikan kepada Ibu. Masya Allah. Kita beri atas kepada anak-anak ibu. Nah, selanjutnya ibu kembalikan kepada Baik, selanjutnya Ibu akan menguji kemampuan anak-anak Ibu mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu akan menunjuk 2 orang, 1 perempuan dan 1 laki-laki untuk melengkapi ayat Al-Quran dan hadis yang ada di depan.
Jangan diberitahu. Terima kasih kepada Hena, betul yang dibuat Hena. Kita hapus dulu untuk Hena. Baik, selanjutnya untuk yang laki-laki Ibu minta kepada Rashid untuk menghadiri hadis di depan. Masya Selanjutnya Ibu minta satu laki-laki dan satu perempuan lagi untuk melengkapi ayat dan hadisnya. Ibu ayat Ibu minta kepada Tiara Hai, sejelas itu. Desa manusia orang godang dia. Oi, pacik lah naik. Baik, sebelum pelajaran pada hari ini, Ibu minta satu ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Simpulkan. Baik, kepada Tiara silakan. Ya. Baik, saya akan coba menyimpulkan materi kita hari ini itu bersikap kejujuran dalam bermuamalah pada hari ini. Yang pertama, jujur itu kita berbicara dengan apa adanya, melakukan juga dengan apa adanya, tidak munafik. Jadi jujur itu yang pertama jujur dalam perkataan, yang kedua jujur dalam perbuatan, yang ketiga jujur dalam janji, dan yang keempat jujur dalam mencari rezeki. Dan jujur ini dijelaskan pada surat Al-Ahzab ayat 70. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Dan hikmahnya itu jika kita berkata jujur, kita akan dipercaya orang lain, dan kita berbohong kita tidak akan mendapat kepercayaan dari orang lain. Sekian Bu. Baik, terima kasih kepada Tiara. Baik, selanjutnya Ibu akan mempertegaskan lagi bahwa kejujuran itu adalah salah satu sifat yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam. Karena umat Islam itu mengajarkan kepada umatnya ini untuk selalu berbuat jujur, berlaku lurus, dan tidak berbuat kebohongan dalam bentuk apapun. Dalam hadis itu Rasulullah ada bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita kepada surga. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu kembalikan kepada Bapak. Silakan.
main dah. Bapak cepat jadi bapak jadi. Ya, jadi siapapun yang dapat bolanya ketika musik berhenti, bapak akan tunjuk. Bapak akan kasih pertanyaan tentang materi kita tadi. Ya, siap. Siap. Silakan berjalan ya. Duduk. Pelan-pelan aja ya pada. 1, 2, 3. Ketengahin musik. Ketengahin cepatin. Musiknya. Musiknya kayak halo. Ada. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan nilai, tapi kita berbohong kepada orang tua. Terutama yang dilakukan itu jujur Pak. Karena kalau kita sudah berbohong dan membuat orang tua kecewa, orang tua tidak akan mudah percaya kepada kita. Bukan ditangkas saja. Dapetin. Pertanyaannya Ambil apa ya, tolong. bagaimana cara kita mengetahui satu kemampuan kita? Kemudian Ya agak lama. Main aja dikit. Goyang Kak. Ya Kak. Duh, nanti tunggu orang yang agak apa. Udah dapetin. apa yang kita bisa berbuat kepada orang tua? Halo semuanya, depan semuanya. Udah? Nah sekarang saatnya kita pulang. Sebelum belajar Bapak tutup, Bapak hanya ingatkan satu hal, yang pernah berbohong pada orang lain. Sebab melakukan apapun, dengan sejujurnya. Dan mungkin sekian dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.